Bab 891. Aku bukan ayahmu. Apakah kamu merasa hangat sekarang? Si cantik berambut hitam mengenakan jubah di atas gaunnya, saat dia duduk di pangkuan remaja berambut merah itu. Setelah berbagi beberapa ciuman penuh gairah satu sama lain, keduanya menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi. William harus menggunakan semua tekadnya untuk mencegah dirinya memakan domba kecil yang ada tepat di depannya. Dia tahu bahwa ini bukan tempat dan waktu yang tepat untuk hal seperti itu, jadi dia dengan enggan turun dan hanya memeluk Belle, sampai kerinduannya yang kuat mereda. "Bagaimana?" tanya Belle. Itu adalah pertanyaan sederhana dengan satu kata, tetapi pertanyaan ini menyentuh inti masalah, yang membuat half-elf itu mengerutkan kening. "Sebenarnya, aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sini," jawab William. "Ketika aku membuka mataku, kamu sudah ada di depanku, dan kupikir aku mungkin secara tidak sengaja melangkah ke surga secara tiba-tiba." Senyum manis muncul di wajah Belle. Williams tidak dapat melihatnya karena wanita cantik berambut hitam itu menyandarkan kepalanya di bahu William dan menunduk. "Kau menjadi pembicara yang manis, apakah itu yang kau pelajari saat menghabiskan waktu dengan pacarmu, Wendy?" tanya Belle. Meskipun ini adalah pertanyaan yang tidak berbahaya, jejak kecemburuan dapat dirasakan dalam kata-katanya. "Dia bukan lagi pacarku, tapi istriku," kata William. "Baru setahun sejak kita bertemu. Namun, beberapa tahun telah berlalu di duniamu. Apakah kau benar-benar sudah menikah sekarang?" Ada yang salah. "Mulailah bicara, Tuan." William terkekeh gugup karena tangan Belle bergerak perlahan ke pinggangnya. Namun, sebelum dia bahkan dapat mulai berbicara, dia merasakan seseorang mendekati lokasi mereka. Belle juga mendengar beberapa langkah kaki menuju ke arah mereka, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Sekarang orang yang dicintainya ada di sini, dia tidak peduli jika dia terlihat oleh pria lain. "Belle, masukkan ini ke dalam mulutmu sebentar dan jangan bergerak," kata William sambil dengan lembut memasukkan lollipop ke dalam mulut Belle. "Apapun yang terjadi, jangan katakan sepatah kata pun." Setelah memastikan lollipop itu terpasang dengan kuat, dia juga mengambil satu di mulutnya. Ini adalah lollipop hitam yang memungkinkan siapapun yang memakannya untuk menyatu dengan bayangan. Segera, seorang pria parubaya mengenakan jas muncul di tempat terbuka. Dia tampak agak khawatir dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Setelah melihat pria itu, Belle buru-buru mengeluarkan lollipop dari bibirnya dan memanggil, "Papa, aku di sini," kata Belle saat bayangan yang melindunginya dari dunia luar menghilang. "Belle, akhirnya aku menemukanmu," aku mulai khawatir. Ayah Belle, Raymond, memeluk putrinya. Dia telah menugaskan dua pengawalnya untuk mengikutinya saat dia meninggalkan hotel. Ketika mereka melihat bahwa dia menuju labirin, salah satu dari mereka kembali untuk memberitahu Raymond tentang apa yang terjadi, sementara yang lain mengikutinya ke dalam labirin. Karena upaya Belle untuk memastikan bahwa dia pergi ke arah yang salah, penjaga yang mengikutinya tidak dapat menemukannya. Raymond, di sisi lain, segera meninggalkan hotel setelah mendengar apa yang telah dilakukan putrinya. Lebih dari segalanya, dia adalah ayahnya. Meskipun dia ingin Belle bersosialisasi dengan para pemuda di lingkungan mereka, dia tidak akan membiarkan siapapun dari mereka memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Bahkan jika Raymond adalah pria yang santai, jika seseorang menyakiti putrinya, dia akan mematahkan leher mereka seperti ranting dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. William menyaksikan adegan ini dari bayang-bayang tanpa yakin apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, dia tetap diam dan hanya melihat pasangan ayah dan anak itu berbaikan. "Ayah, ada seseorang yang ingin aku temui," kata Belle sambil tersenyum. "William, tolong keluar. Aku ingin kau bertemu ayahku." Raymond mengerutkan kening karena nama William memiliki arti khusus baginya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan nama pemuda yang sedang sekarat dengan penyakit terminal yang telah mendonorkan jantungnya agar putrinya yang berharga bisa hidup. Namun, yang membuatnya khawatir adalah putrinya sedang melihat bangku kosong, yang membuat Raymond bergidik. Tunggu, jangan bilang kalau anak laki-laki itu telah berubah menjadi hantu dan saat ini menghantui Belle." Butir-butir keringat terbentuk di dahi Raymond saat membayangkan hantu William memiliki keterikatan dengan putrinya. Setelah pergumulan internal singkat, William mengeluarkan lollipop di mulutnya dan muncul di hadapan Belle dan ayahnya. Raymond hampir melompat mundur ketakutan ketika seorang remaja berambut merah tiba-tiba muncul dari udara tipis.
Belle tersenyum saat dia buru-buru menarik William ke arah ayahnya. Papa, ini William, kata Belle sambil tersenyum. Dia tunanganku. Raymond mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan saat dia menilai pemuda tampan yang baru pertama kali dilihatnya. Halo, jadi kau tunangan putriku, apa? Pria parubaya itu melirik putrinya dengan kaget sebelum mengalihkan pandangannya ke remaja berambut merah yang diperkenalkan Belle sebagai tunangannya. Halo, ayah, kata William dengan ekspresi puas di wajahnya. Namaku William, dan aku tunangan Belle. Aku bukan ayahmu. Raymond membentak pria tampan berambut merah yang mencoba bersikap akrab dengannya. Belle, apa maksudmu? Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Itu karena aku merahasiakannya darimu dan Mama. William sedang kuliah di luar negeri, dan sangat sulit bagi kami untuk bertemu. Untungnya, dia bisa meluangkan waktunya untuk berkunjung. Aku memintanya untuk datang ke sini, agar aku bisa memperkenalkannya secara resmi padamu dan Mama. William tersenyum sambil mengacungkan dua jempol dalam hatinya kepada Belle. Seperti yang diharapkan dari Belleku, dia cerdas. William merasa sangat puas saat itu dan itu terlihat di wajahnya. Raymond melotot ke arah William. Meskipun dia ingin putrinya menjalin hubungan dengan seseorang, ketika itu benar-benar terjadi, dia berpikir dua kali. Begitulah dilema ayah yang terlalu protektif dalam hal kesejahteraan putri mereka. Direktur rumah sakit merasa bimbang, tetapi setelah melihat Belle memeluk pemuda di depannya, dia memutuskan untuk menginterogasi anak laki-laki itu nanti, dan menanyakan sejauh mana hubungan mereka telah berkembang. Papa, aku ingin pulang sekarang, kata Belle. Pestanya hampir selesai, dan aku sedang tidak enak badan. Bisakah kita pergi sekarang? Tentu saja, jawab Raymond. Sebagai seorang ayah yang penyayang, bagaimana mungkin dia membiarkan putrinya menderita? Karena Belle ingin pulang, maka mereka akan segera pulang. Tanda pisah tanda hubung. Aku sangat terkesan, kata William sambil berjalan bergandengan tangan dengan Belle menuju area parkir. Aku tidak pernah menyangka kau akan sevasi ini dalam hal kata-kata. Tidak sebanyak dirimu. Belle memutar matanya. Saat kita kembali ke rumah, sebaiknya kau ceritakan semuanya padaku. Jangan ada yang terlewat, mengerti? Pulang, ya, aku akan mengantarmu kembali ke rumah kita. Aku yakin Mama tidak akan mengeluh. Karena mengenalnya, dia pasti akan memulai persiapan untuk pernikahan kita. Belle memeluk William erat-erat. Selama festival, dia merasa tidak berdaya dan kehilangan setelah William pergi. Itu adalah perasaan yang sangat memilukan. Saat itulah dia menyadari betapa dia mencintainya, dan jika mungkin, dia tidak ingin berpisah dengannya lagi. Namun, ia tahu bahwa itu hanyalah angan-angannya. William tidak cocok berada di dunianya, ia sangat memahami hal itu. Namun, itu tidak akan cukup untuk menghentikannya memastikan bahwa momen-momen berharga bersama itu tidak akan terbuang sia-sia. Selama festival, ia menyesali keputusannya untuk menjauh dari William. Jika ia tidak meninggalkan William saat itu, waktu ketika mereka saling mengungkapkan perasaan akan lebih lama. Ia ingin menceritakan banyak hal kepada William. Belle ingin mencurahkan isi hatinya kepadanya, tetapi ia menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia telah mencoba membuat William tetap tinggal, bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai cara untuk mengikat William agar bersamanya selamanya, tetapi itu tidak berhasil. Pria yang ia cintai memiliki tanggung jawab di dunia lain. Di sana ia memiliki keluarga dan rumah. Di sana, ia memiliki kekasih, yang membuatnya cemburu karena ia tidak bisa bersamanya karena keadaan mereka yang berbeda. Setiap malam, Belle akan menatap bulan, berharap kekasihnya yang bernasib sial itu akan muncul lagi di hadapannya. Sekarang, setelah ia ada di sini tepat di depan matanya, ia tidak akan ragu lagi. Apapun yang terjadi, ia akan memastikan bahwa sebelum mereka berdua berpisah lagi, perasaan yang telah ia simpan selama setahun terakhir, akhirnya akan menemukan jalannya ke dalam hati kekasihnya. Bab 892 Di mana kau ingin tidur malam ini? Skull tersenyum sambil memegang tangan William. Kakak, aku percaya padamu, kata Skull. Sampai kita bertemu lagi. Sampai kita bertemu lagi, jawab William sambil memeluk Skull untuk terakhir kalinya. Setelah melangkah mundur, dia membungkuk pada Urt dan Verdandi sebelum melangkah menuju portal yang telah mereka buka untuknya. Begitu dia melangkah masuk, dia diselimuti cahaya terang. Dia pergi ke tempat yang diminta Non untuk ditujunya, dan mempercayakan misi yang hanya bisa dia selesaikan. Jangan menyesal, kakak,
teriak Scout saat William melangkah masuk ke portal, karena sudah terlambat untuk menyesal. Tanda pisah tanda hubung. Saat cahaya menghilang dari pandangan William, hal pertama yang dilihatnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan halus. Wajah wanita itu memerah, dan ekspresinya tidak terlihat begitu baik, jadi half-elf itu berasumsi bahwa dia mungkin dalam semacam masalah. William tidak langsung mengenalinya sampai jantungnya mulai berdetak liar di dalam dadanya. Ingatannya yang kabur mulai berputar, seolah-olah menggali sesuatu yang telah lama terlupakan. Tiba-tiba, William mendengar langkah kaki menuju ke arah mereka. Wajah wanita cantik itu langsung memucat ketika dia juga mendengar suara seseorang mendekati lokasinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke salah satu pintu keluar dari tempat terbuka itu, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, tubuh William tanpa sadar telah bergerak dan menarik wanita cantik berambut hitam itu ke pelukannya. Untuk beberapa alasan, dia tidak ingin orang yang datang ke arahnya menemukannya. Dia tiba-tiba merasa terlalu protektif, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Saat dia mundur ke sudut tempat terbuka itu, menjauh dari cahaya, dia memastikan untuk menutupi bibirnya, jadi dia tidak akan bisa mengeluarkan suara. Saat itulah, sebuah nama muncul di benaknya, saat kehangatan, kelembutan, dan aromanya menyerang indranya. Belle, pikir William saat luapan emosi muncul dari hatinya. Namanya Belle, benar. Pada saat itulah seorang pemuda yang tampaknya seusia dengan wanita dalam pelukannya, muncul di tempat terbuka itu. Dia memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya, saat dia mengamati sekelilingnya. William menggunakan kekuatannya untuk melindungi kehadiran mereka dari pria itu, mencegahnya melihat ke arah mereka. Ketika pria itu akhirnya pergi, William mencoba menenangkan emosi yang mengamuk di dalam hatinya. Seorang wanita cantik mengenakan gaun yang terbuka seperti ini dan berjalan ke labirin sendirian di tengah malam hanya mencari masalah, kata William dengan nada menggoda. Seekor domba lezat sepertimu di tempat terbuka akan membuat serigala manapun menjadi gila. Ia tak mampu menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, karena saat ini ia adalah salah satu dari serigala-serigala itu. Ia begitu mencintainya hingga terasa sakit. Sakit karena ia tahu bahwa ia mulai kehilangan ingatannya tentangnya dan hal itu membuatnya gelisah jauh di dalam hatinya. Si cantik berambut hitam itu perlahan menoleh untuk melihat pria yang menahannya di tempat. William memperhatikan saat air mata jatuh di sisi wajahnya, diikuti oleh yang lain. Hatinya meleleh saat melihatnya. Ia kemudian menyingkirkan tangannya yang menutupi bibir lembut dan menggoda Belle dan menatap matanya dengan lembut. Apakah aku bermimpi? Tanya Belle sambil menangkup wajah William dengan tangannya yang halus. Apakah ini mimpi? William terkekeh. Kekasihnya telah mengatakan hal yang sama dengan yang ada di pikirannya, dan ia sangat ingin tahu apakah ia sedang bermimpi atau tidak. Ia mengangkat tangannya untuk memegang tangan yang menangkup wajahnya dan tersenyum. Sebenarnya, aku akan menanyakan pertanyaan yang sama padamu, kata William. Apakah aku sedang bermimpi? Jika ya, maka aku tidak keberatan untuk tetap berada dalam mimpi ini sedikit lebih lama. Itulah perasaan hatinya yang tulus, karena dia tidak tahu apakah ini akan menjadi saat terakhirnya dia mengingat gadis yang telah dia berikan, bukan hanya cintanya, tetapi juga hatinya. Air mata yang menggenang di tepi mata Belle jatuh seperti hujan. Emosi yang telah dia tahan selama setahun terakhir melonjak seperti sungai yang menggelegar yang menerbangkan semua rintangan di jalannya. Aku juga, jawab Belle sambil melingkarkan lengannya di kepala William. Jika ini mimpi, aku tidak keberatan bermimpi sedikit lebih lama. Si cantik berambut hitam berjinjit dan menempelkan bibir lembutnya di bibir pemuda itu. Saat itulah William merasakan kebahagiaan, dan tahu pasti bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tanda pisah tanda hubung. Ya ampun, pria muda yang tampan, kata seorang wanita cantik sambil menilai William dari kepala hingga kaki. Jadi, kamu tunangan putriku. Ya, ibu, jawab William. Namaku William, senang bertemu denganmu. Bagus, aku tahu Belle tidak terlambat berkembang. Ibu Belle, Adele, bertepuk tangan dengan gembira. Sudah makan? Kalau belum, aku bisa meminta juru masak kita untuk membuat sesuatu untukmu. Tidak apa-apa, ibu, aku sudah makan. Au, jangan seperti itu. Aku ingin memanjakan anak laki-laki yang telah merebut hati putriku. Apakah kamu yakin tidak ingin makan apapun? Sebelum William dapat menjawab pertanyaan Adele, Raymond berdeham sebelum melotot ke arah remaja berambut merah yang sedang akrab dengan istrinya.
Wah, tidakkah menurutmu sudah waktunya untuk menceritakan lebih banyak tentang dirimu? Tanya Raymond. Juga, aku belum menyetujui hubunganmu dengan putriku. Belle, di mana kamu bertemu dengan anak laki-laki ini? Belle tersenyum sambil memegang lengan William. Ayah, kurasa kita harus pindah ke ruang tamu. Tidak baik berdiskusi sambil berdiri di pintu masuk rumah kita. Astaga, aku hampir lupa. Adele buru-buru meraih tangan William yang bebas dan menariknya masuk ke dalam rumah mereka. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, William. Jadi, mari kita bicara di dalam. Sesuai keinginanmu, Ibu, jawab William, yang membuat Adele terkekeh. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu William, dia bisa tahu bahwa Belle tidak menggunakan remaja berambut merah itu sebagai alat peraga untuk mencegah mereka menemukan pasangan yang cocok untuknya. Adele bisa melihat cara putrinya memandang William. Tatapannya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Dia adalah seorang pengusaha, dan telah berurusan dengan banyak jenis orang dalam karirnya untuk mengetahui apakah seseorang hanya berpura-pura atau tidak. Perasaan Belle tulus, dan hal yang membuatnya sangat bahagia adalah bahwa William juga merasakan hal yang sama terhadap putrinya. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya, renung Adele. Saya ingin tahu lebih banyak tentang pemuda yang membuat putri kesayangan saya jatuh cinta. Begitu semua orang tiba di ruang tamu, Belle membimbing William ke sofa dan duduk di sampingnya. Adele dan Raymond, di sisi lain, duduk di sofa di seberangnya. Carol, tolong siapkan teh untuk kami semua, perintah Adele kepada kepala pelayan kediaman mereka. Segera, Nyonya. Carol membungkuk dan meninggalkan ruang tamu untuk menyiapkan beberapa minuman untuk semua orang. 15 menit kemudian, teh disajikan dan beberapa makanan ringan diletakkan di atas meja kecil di ruang tamu. Raymond, yang memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya, bahkan tidak menyentuh tehnya. Dia hanya menyilangkan tangan di dadanya sambil melotot ke arah William yang menikmati kasih sayang putrinya. Nak, aku akan memberimu 10 juta. Ambillah dan jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi, kata Raymond dengan nada mengancam. Jika menurutmu 10 juta itu tidak cukup, aku akan menggandakannya. Tapi, sebaiknya kau menandatangani kontrak bahwa kau akan menjauh dari putriku. Jika kau melakukan ini, aku akan menutup mata terhadap masalah ini dan kita bisa berpisah tanpa perasaan sakit hati. Bagaimana menurutmu? Belle melirik ayahnya dengan cemberut. Baru sehari yang lalu, ayahnya berusaha keras untuk membuatnya terlihat sangat menarik dengan harapan beberapa pria muda akan tertarik padanya. Sekarang setelah dia memberitahu ayahnya bahwa dia sudah memiliki tunangan, Raymond berubah pikiran dan ingin mengusir William. Melihat wajah cemberut putrinya, Adele berdiri dan menarik Raymond ke sudut ruang tamu. Adele, bocah nakal itu tidak cocok dengan putri kita, kata Raymond tanpa repot-repot merendahkan suaranya. Bagaimana mungkin aku menerima orang asing yang mengaku sebagai tunangan Belle? Aku tidak akan menerimanya. Dia punya niat untuk memastikan William mendengar keluhannya. Ini untuk memastikan bahwa remaja berambut merah itu akan mengerti bahwa Raymond tidak punya niat untuk menyambutnya ke dalam keluarganya. Sayang, dengarkan, kata Adele dengan senyum manis di wajahnya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kamu hanya punya 3 pilihan. 3 pilihan, Raymond mengerutkan kening. 3 pilihan apa? Senyum Adele melebar saat dia dengan main-main mengatur ulang dasi suaminya. Pilihan pertama adalah tidur di tempat tidur. Pilihan kedua adalah tidur di lantai. Pilihan ketiga adalah tidur di rumah anjing. Adele mengencangkan dasi di leher Raymond, yang membuat yang terakhir merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Katakan padaku, sayang, kata Adele dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Di mana kamu ingin tidur malam ini? Bab 893 Kumohon, biarkan aku menikahi putrimu. Saat pertama kali melihat Belle, itu adalah cinta pada pandangan pertama, kata William sambil mengaitkan jarinya dengan jari Belle. Tapi, dia seperti bulan di langit yang jauh dari jangkauanku. Bagiku, dia seperti peri yang keluar dari dongeng. Jika aku kaya saat itu, aku akan menuntutnya karena telah mencuri hatiku. Ya ampun, Adele terkikik ketika mendengar kata-kata William. Dia suka mendengarkan suara William karena kaya dengan emosi. Selain itu, remaja berambut merah itu sangat tampan. Dia lebih tampan daripada pemuda yang dia, dan Raymond. Rencanakan untuk diperkenalkan kepada Belle dengan harapan akan terjadi percikan di antara mereka.
Adele merasa bahwa dia tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang merepotkan karena sangat jelas bahwa putrinya dan William sangat saling mencintai. Ibu Belle bersumpah saat itu juga bahwa jika ada yang memutuskan hubungan mereka, dia akan mencabik-cabik mereka menggunakan gergaji mesin terkutuk yang dibelinya di balai lelang belum lama ini. Di sisi lain, Belle tersipu malu saat menyandarkan kepalanya di bahu William. Dia merasa malu dan bangga di saat yang sama karena half-elf itu tidak malu mengungkapkan perasaannya yang tulus kepada keluarganya. Di sisi lain, Raymond menggertakkan giginya karena marah. Jika tatapan bisa membunuh, William pasti sudah mati 1000 kali. Saat ini, dia terpaksa diam saja, atau dia akan tidur di rumah anjing malam ini. Lalu, bagaimana denganmu, Belle? Tanya Adele. Bagaimana kamu dan William bisa menjadi pasangan? Belle tersenyum saat dia mengingat kenangan pahit manis yang terjadi setahun yang lalu. Apakah kamu ingat ketika aku pergi ke villa di pedesaan untuk memulihkan diri? Tanya Belle. Di sanalah aku bertemu William. Adele dan Raymond menganggukkan kepala. Ketika Belle kembali dari pedesaan, dia menjadi lebih bersemangat dan dia juga banyak tersenyum. Karena itu, keduanya merasa seperti ada duri yang tercabut dari hati mereka. Putri kecil mereka, yang telah lama tertekan, akhirnya mulai terbuka lagi dan ini membuat mereka sangat bahagia. Meskipun Raymond masih menatap tajam ke arah William, sedikit kebenciannya menghilang ketika dia mendengar kata-kata putrinya. Belle sangat berharga bagi mereka. Jika William benar-benar berperan dalam pemulihannya, maka dia bisa dengan berat hati memberi anak laki-laki itu kesempatan. Ketika aku melihatnya, dia sedang makan rumput dan bunga di ladang bunga, Belle terkikik. Setelah dia menyadari bahwa itu tidak enak, dia mulai memuntahkannya satu persatu. William ingin memutar matanya ke arah wanita cantik berambut hitam yang jelas-jelas memfitnah nama baiknya di depan orang tuanya. Adele terkekeh, dan Raymond mendengus. Yang tidak diketahui William adalah bahwa gadis kesayangannya itu hanya ingin meredakan ketegangan ayahnya, agar dia mau mendengarkan ceritanya dengan baik. Raymond memang menganggap deskripsi Belle tentang anak laki-laki itu cukup lucu. Dalam benaknya, dia sudah menjuluki William sebagai anak desa. Kau lihat telinganya, tanya Belle sambil menarik-narik telinganya dengan jenaka. Kau lihat, dia satu-satunya half-elf di dunia ini, yang membuatnya unik. Lihat pakaiannya, apa kau pernah lihat desain ini sebelumnya? Adele dan Raymond menyadari keanehan telinga dan jubah William, tetapi mereka berdua tidak terpengaruh olehnya. Mereka sudah pernah melihat remaja-remaja di TV mengenakan pakaian warna-warni yang disebut cosplayer, jadi mereka mengira William adalah salah satu dari mereka. Melihat reaksi orang tuanya, Belle melanjutkan ceritanya. Dia bercerita tentang bagaimana dia dan William berpakaian seperti bajak laut selama festival di pedesaan, dan mengunjungi semua kios di kuil. Suara si cantik berambut hitam melembut saat dia sampai pada bagian di mana dia dan William mengunjungi sebuah kios yang menjual perhiasan. Belle kemudian mengangkat tangannya untuk menunjukkan cincin di jarinya kepada orang tuanya. Nama cincin ini adalah cincin Vega, kata Belle sambil melirik William. Half-elf itu mengerti apa yang diinginkan Belle, jadi dia mengangkat tangannya dan menunjukkan cincin di jari manisnya kepada orang tua Belle. Cincin di tangan William disebut cincin Altair, Belle bercerita. Mereka adalah dua bintang yang mewakili kisah sepasang kekasih yang bernasib sial selama festival bintang. Saat ini, kita adalah dua kekasih yang bernasib sial yang hanya bisa bertemu pada kesempatan yang sangat langka. Romantis sekali, kata Adele sambil mendesah. Sayang, kenapa kamu tidak membuat sesuatu yang mirip ketika kita berdua berpacaran? Kamu harus belajar dari putri kita dan William. Raymond mendesah sambil dengan enggan mengakui bahwa dia tidak seromantis William ketika dia seusia anak laki-laki itu. Saat itu, dia sibuk menempuh pendidikan kedokteran dan hanya punya sedikit waktu untuk pergi berkencan dengan istrinya, Adele. Ayah Belle kemudian memegang tangan istrinya dan menggenggamnya erat-erat. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak mereka berdua menikah, perasaan mereka satu sama lain tidak padam dan terus kuat melewati ujian waktu. Belle tersenyum saat melihat kedua orang tuanya yang telah menjalin jari-jari mereka bersama-sama, seperti half-elf kesayangannya. Sangat disesalkan bahwa selama kunjungan kami ke kuil, kami bertengkar, yang mendorongku untuk lari darinya. Belle mendesah saat dia mengingat kenangan menyedihkan itu. Saat itu, aku tahu bahwa William memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan, tetapi aku egois dan mencoba memaksanya untuk tinggal bersamaku.
Belle menatap William dengan penuh permintaan maaf, tetapi half-elf itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya, di bawah langit yang diterangi kembang api itu, kami saling mengucapkan janji cinta, kata Belle lembut. Setelah itu, dia menitipkan janji kepadaku bahwa kami akan bertemu lagi, dan hari ini, dia menepati janjinya. Belle tak kuasa menahan luapan perasaannya saat dia melangkah ke arah William dan mencium pipinya di hadapan kedua orang tuanya. Adele dan Raymond menyaksikan kejadian ini dengan heran karena sejak remaja berambut merah itu muncul, putri mereka menunjukkan ekspresi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tatapan mata Belle yang penuh cinta sudah cukup bagi mereka untuk tahu bahwa semua ini bukan sandiwara, dan mereka berdua tidak berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Jauh di lubuk hati, Raymond tahu bahwa jika dia benar-benar menghalangi cinta putrinya akan membencinya seumur hidup. Papa, Mama, orang yang aku cintai adalah William, kata Belle. Dialah satu-satunya orang yang akan aku nikahi seumur hidup ini. Tolong, berikan kami restu kalian. William memegang tangan Belle dengan erat sambil menatap Adele dan Raymond, yang menatapnya dengan tatapan rumit. Aku tidak bisa berjanji akan selalu ada saat Belle membutuhkanku, kata William. Ada beberapa keadaan yang menghalangiku untuk selalu bersamanya. Namun, aku bisa berjanji padamu bahwa kapanpun kita bersama, aku akan mencintainya dengan sepenuh hatiku dan melakukan apapun yang ku bisa untuk membuatnya bahagia. William berdiri dan menundukkan kepalanya. Kumohon, izinkan aku menikahi putrimu. Si peri setengah itu tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di bumi. Satu-satunya hal yang tidak diinginkannya adalah penyesalan. Setelah melihat Belle dikejar oleh pria lain di labirin yang gelap dan suram itu, dia mengerti bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain lagi. Jadi, dengan segenap jiwanya, dia ingin mendapatkan penerimaan dari orang tua Belle sebagai suami putri mereka. Adele dan Raymond saling berpandangan. Mungkin ini terlalu cepat untuk menikah, kata Adele. Kita perlu memikirkannya dengan baik. Bahkan dia, yang mendukung cinta putrinya, merasa bahwa pernikahan terlalu cepat untuk putrinya. Selain itu, meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang William, dia tidak tahu banyak tentangnya. Rencananya adalah untuk secara bertahap mengetahui lebih banyak tentang tunangan Belle, sebelum memberinya izin bagi keduanya untuk menikah. Raymond juga berpikiran sama, meskipun dia telah mempertimbangkan kemungkinan William menikahi putrinya, dia sama sekali tidak tahu apapun tentang remaja berambut merah itu. Tidak ada ayah yang baik yang akan membiarkan putrinya menikahi orang yang sama sekali tidak dikenalnya tanpa mengetahui latar belakang keluarganya. Aku mengerti, William mengangguk. Tapi, tolong, ketahuilah bahwa aku serius dengan perasaanku terhadap Belle. Adele dan Raymond mengangguk. Untuk saat ini, mereka telah menerima bahwa keduanya saling mencintai, jadi mereka tidak akan lagi menghalangi hubungan mereka. Yang mereka inginkan sekarang adalah mengetahui lebih banyak tentang William. Ini pasti akan memakan waktu. Waktu yang tidak dimiliki half-elf. Bab 894. Mari ciptakan kenangan indah bersama. William berbaring di tempat tidur kamar tamu, benar-benar kelelahan karena kejadian hari itu. Dia menatap langit-langit dan mencoba mengingat bagaimana dia muncul kembali di bumi, tetapi kabut di kepalanya tidak mau hilang. Hal terakhir yang diingatnya adalah mengucapkan selamat tinggal kepada Hebe dan para nimfa sebelum memasuki Aula Guntur. Setelah itu dia ditelan oleh cahaya terang, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia berdiri di tempat terbuka, menatap Belle. Apakah Aula Guntur terhubung ke bumi? Pikir William. Jika ya, bisakah aku membawanya ke dalam domainku sehingga aku bisa mengunjungi Belle kapan saja? William tidak ingat bertemu Urt, Verdandi, dan Skuld di dalam Aula Guntur. Dia bahkan tidak menyadari mengapa dia muncul di bumi. Meski begitu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia telah tiba di bumi karena suatu alasan. Alasan yang tidak dapat dia ingat. Tepat saat William mencoba menerobos kabut di benaknya, pintu kamar tamu terbuka. Telinga half-elf itu menangkap suara seseorang memasuki kamarnya. Meski begitu, dia tidak takut. Tidak ada seorang pun di bumi yang bisa mengancamnya, jadi dia memutuskan untuk menutup matanya dan berpura-pura tidur. Indranya telah meluas keluar tubuhnya dan terkunci pada orang yang memutar kenop pintu kamar tidur sepelan mungkin. Ketika pintu terbuka, orang itu diam-diam masuk dan perlahan menutup pintu di belakangnya. Setelah memastikan bahwa pria di tempat tidur itu tidak bergerak,
orang itu mendekati tempat tidur secara diam-diam seperti pencuri yang akan mencuri sesuatu yang penting. Orang itu kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah William, tetapi sebelum tangan itu bisa mendekat, tangan William telah terangkat dan memegangnya dengan erat di tangannya. "Aduh!" teriak orang itu, yang membuat half-elf itu segera melepaskan tangan yang dipegangnya. "Maaf," jawab William sambil menerapkan sihir penyembuhan ke pergelangan tangan yang memar yang telah dia pegang. "Kupikir ayahmu telah mengirim seseorang untuk membunuhku." "Ayahku adalah seorang dokter," jawab Belle sambil cemberut. "Dia tidak akan mengirim seseorang untuk membunuh tunangan putrinya, terutama dengan mama di dekatnya." William tersenyum sambil menarik Belle mendekat padanya. Belle tidak menolak dan membiarkan dirinya dipeluk oleh orang yang selalu dipikirkannya sejak hari mereka berpisah. "Kau sangat berani," bisik William di telinganya. "Apa kau tidak khawatir orang tuamu akan menerobos masuk ke sini dan menyeretmu pergi?" Belle menggelengkan kepalanya. "Tidak, karena aku tahu kau tidak akan membiarkan mereka menyeretku pergi." Keduanya saling menatap sebelum Belle mengangkat dagunya dan memejamkan mata. William menangkup wajahnya, dan mencium bibir lembutnya sampai keduanya terengah-engah. "Will, kamu janji akan menceritakan semuanya padaku," kata Belle sambil meletakkan kepalanya di dada William. Mereka berdua berbaring di tempat tidur bersama, tetapi selain ciuman dan kata-kata cinta, keduanya tidak bergerak untuk melewati batas terakhir itu. Seolah-olah mereka berdua telah menyetujui aturan tak tertulis yang telah mereka buat sendiri. "Baiklah," jawab William sambil mengusap kepala Belle dengan lembut. "Dari mana kamu ingin aku mulai?" "Sejak kita berpisah selama festival. Ini akan menjadi cerita yang sangat panjang." "Kamu yakin?" Belle mengangguk. "Besok hari Minggu, aku tidak harus pergi ke universitas." "Bagaimana dengan orang tuamu?" tanya William. "Mereka mungkin tidak suka jika mereka tahu bahwa putri tunggal mereka menghabiskan malam dengan orang asing yang mereka bawa ke bawah atap mereka." "Yah, kurasa kamu harus bertanggung jawab dan memberitahu mereka bahwa kita melakukannya." "Kamu sangat berani. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku melakukan itu?" Belle terkikik. "Papa pasti akan membunuhmu, tapi aku tidak takut. Bahkan jika kau mati, aku akan pergi ke tempatmu berada tanpa gagal." William mengecup kening Belle. Ia sangat tersentuh oleh kata-kata Belle. Meskipun ia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, mengetahui bahwa Belle telah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu membuatnya jatuh cinta lagi padanya. "Dewa di surga, kasihanilah aku," doa William sambil memeluk cinta dalam hidupnya. "Jangan ambil kenanganku tentangnya dariku. Aku mohon padamu, aku mohon padamu." Tubuh William menggigil karena sedih saat ia memeluk Belle. Kenangan yang ia miliki tentang Belle yang telah hilang, tidak akan pernah bisa dikembalikan. "Belle, aku mencintaimu," kata William sambil dengan penuh kasih menggenggam wajah Belle. "Selalu begitu, dan akan selalu begitu." "Aku juga mencintaimu, Will," jawab Belle sambil berinisiatif untuk berdiri dan mencium bibirnya sejenak. "Bahkan jika kau lupa, aku akan mengingatnya. Selamanya." Seakan ada tali yang putus di dalam hati William, ketakutan dan kekhawatirannya muncul ke permukaan, menyebabkan dia dan Belle kembali duduk tegak. Dia tidak menceritakan tentang hal-hal yang terjadi saat mereka berpisah. Tidak, dia tidak menceritakan itu. Sebaliknya, dia menceritakan tentang ketakutan terbesarnya. Ketakutan terbangun suatu hari, tidak mampu mengingat wajahnya, suaranya, dan namanya. Belle memeluk tubuh William yang gemetar, hingga dia tertidur dalam pelukannya. Si cantik berambut hitam itu membaringkan kekasihnya di tempat tidur dan berbaring di sampingnya. Dia menyeka noda air mata di wajah William dengan jari-jarinya yang lembut dan halus. Ketika William mengatakan bahwa dia terus-menerus kehilangan ingatannya tentangnya, si cantik berambut hitam merasakan sakit di dadanya. Karena itu, dia membuat keputusan. "Will, apapun yang terjadi, aku akan membuatmu mengingatku," kata Belle lembut sambil memegang tubuh William yang mulai dingin. "Bahkan jika kau kehilangan semua ingatanmu, aku akan menemukan jalan. Jadi, jangan takut." Belle memejamkan mata dan mendengarkan detak jantung William yang sama dengan detak jantungnya sendiri. "Mari kita ciptakan kenangan indah bersama," bisik Belle di telinga half-elf yang sedang tidur. Kenangan yang bahkan hukum dunia tidak dapat menghapusnya sepenuhnya. Bab 895 Putrimu berada di tangan yang tepat. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati jendela yang terbuka. Di dalam kamar tamu,
William membuka matanya dan melihat wajah Belle yang sedang tidur. Si cantik berambut hitam itu tertidur lelap, dan napasnya saat tidur memberitahunya bahwa akan butuh beberapa saat sebelum dia bangun. William menatapnya. Jika memungkinkan, dia ingin menyentuh dan membelai wajahnya, tetapi jika dia melakukannya, ada kemungkinan dia akan terbangun karena campur tangannya. Half-elf itu tidak ingin itu terjadi. Bagi Belle, baru setahun berlalu sejak hari yang menentukan di pedesaan itu. Hari ketika mereka berdua saling mengucapkan selamat tinggal, tanpa tahu kapan mereka berdua akan bertemu lagi. Kenangan tentang apa yang terjadi beberapa jam yang lalu muncul kembali dalam ingatan William, dan itu membuatnya sedikit malu. Dia tidak pernah cengeng, tetapi selama setahun terakhir, dia tidak dapat mengingat berapa kali dia menangis karena hal-hal yang telah dialaminya. Bertemu Celine dan melangkah di tangga kedewasaan bersamanya. Perjalanannya dengan Chiffon di dalam menara Babilonia. Pernikahannya dengan Putri Sidoni. Waktunya bersama Lilith dan calon putrinya, Raisel, di Deadlands. Melihat Amalthea dan bertarung melawan Dias. Dan sekarang, bertemu Belle di bumi. Mungkin ini hadiah atas semua kerja kerasku, gumam William sambil menatap gadis yang dicintainya di kehidupan sebelumnya. Petik 2. Ya, benar, William tidak tahu mengapa dia muncul di bumi, tetapi di dalam hatinya, dia tahu pasti ada alasan untuk itu. Alasan yang tidak dapat dia temukan melalui kabut dalam ingatannya. Half-elf itu bergerak mendekati wajah Belle, dan mendaratkan ciuman di pipinya. Dia melakukan yang terbaik untuk bertahan, tetapi hatinya bersikeras, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Seperti yang dia duga, saat ciumannya selesai, mata wanita cantik berambut hitam itu terbuka lebar. Belle menatap William dengan mengantuk yang hanya beberapa inci dari wajahnya. Selamat pagi, kata Belle sebelum mencium bibir William sebentar. Bangunkan aku setelah 5 menit. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Belle sekali lagi menutup matanya dan tidur. William berkedip saat dia menatap si cantik berambut hitam yang sekali lagi tertidur dalam rentang detak jantung. Dia tidak tahu harus berpikir atau berbuat apa dalam situasi ini karena rasanya tidak nyata baginya. Tepat saat dia akan berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya, pintu kamar tamu terbuka dan Raymond yang marah menerobos masuk ke dalam kamar. Kau, apa yang kau pikir kau lakukan pada putriku? Teriak Raymond sambil menunjuk jarinya ke arah William. Apa kau ingin mati? Adele juga memasuki kamar dan melihat kedua remaja yang berbagi ranjang yang sama. Satu pandangan sekilas dan dia sudah tahu bahwa tidak ada yang tidak pada tempatnya karena tempat tidurnya rapi, dan mereka berdua mengenakan pakaian. Sebagian dirinya senang karena William tidak seperti pemuda lain yang berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Namun, sebagian dirinya juga kecewa. Jika sesuatu benar-benar terjadi antara William dan Belle, bukankah itu berarti mereka harus segera melangsungkan pernikahan? Dengan begitu, dia bisa menggendong cucu-cucunya yang tersayang setelah 1 atau 2 tahun. Ayah, jangan khawatir, kata William sambil menatap Raymond dengan berani. Aku akan bertanggung jawab penuh. Satu-satunya hal yang akan kau pertanggungjawabkan adalah menawarkan kepalamu kepadaku. Ayah, tolong tenanglah, Belle masih tidur. Kau akan membangunkannya. Adele terkekeh sebelum menunjuk putri tidur di tempat tidur. Kurasa sudah terlambat untuk itu. Si cantik berambut hitam menguap dan menopang dirinya di posisi duduk. Dia kemudian menatap ayahnya dengan suasana hati yang kesal seolah-olah Raymond telah menghalangi kebahagiaannya. Belle, kau wanita yang baik, kata Raymond dengan nada yang sopan. Jika orang lain tahu kau tidur dengan seorang pria sebelum kalian berdua menikah, reputasimu akan hancur. Belle mengabaikan kata-kata ayahnya dan memegang tangan William. Ayo sarapan bersama, kata Belle. Apa yang ingin kau makan untuk sarapan? William merenung sebentar sebelum teringat istrinya yang berambut merah muda, dan tuan keenam yang suka makan panekuk di pagi hari. Panekuk saja, jawab William sambil tersenyum. Baiklah, aku akan kembali ke kamarku untuk berganti pakaian. Aku akan kembali ke sini setelah selesai. Dimengerti. Si cantik berambut hitam itu mengecup bibir William sebelum menyapa Raymond dan Adele selamat pagi. Setelah selesai, dia meninggalkan ruangan dengan santai seolah-olah terlihat di kamar pria pagi-pagi sekali bukanlah masalah besar. Wajah Raymond sudah memerah karena marah karena Belle tampaknya tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkannya sebelumnya. Adele hanya bisa tersenyum tak berdaya saat ia mencoba membujuk suaminya agar tenang.
Belle mungkin memasuki apa yang disebut tahap pemberontakan, kata Adele. Jika kita mencoba mengendalikannya saat ini, ia mungkin akan kabur dan kawin lari dengan William tanpa memberi tahu kita. Tidak jika aku membunuh bajingan ini terlebih dahulu. Raymond melotot marah ke arah half-elf yang sedang melihat barang-barang di cincin penyimpanannya untuk mencari sesuatu yang bisa dikenakan. Setelah melihat bahwa ia tidak memiliki pakaian yang tidak akan mencolok di bumi, ia memutuskan untuk mengakses God Shop dan membeli sendiri satu set celana pendek dan kemeja yang cukup bergaya untuk disesuaikan dengan mode di bumi. William segera melengkapi barang-barang yang dibelinya, dan hanya dalam hitungan detik pakaiannya telah berubah total. Pada saat itu juga ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan William kemudian mendarat pada Raymond dan Adele dan hampir menamparkan dirinya sendiri dengan konyol karena lupa bahwa dia tidak sendirian di dalam ruangan itu. "Kak, kamu, apa itu tadi?" Raymond bertanya sambil menatap William dengan tidak percaya. "William, sayang, apakah kamu baru saja mengganti pakaianmu dengan seketika?" Adele bertanya, meskipun ekspresinya tidak dilebih-lebihkan seperti suaminya. Keterkejutan di wajahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang melakukan itu." "Bagaimana kamu melakukannya?" Roda gigi di kepala William berputar dengan sangat cepat saat dia mencoba untuk keluar dari kekacauan yang baru saja dia buat. Sebenarnya, aku seorang penyihir," jawab William. "Aku bisa melakukan sihir." Petik 2. Seorang penyihir, sihir. Raymond dan Adele menatap William dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Melihat wajah mereka yang tidak percaya, William memutuskan untuk menekan selagi besi masih panas dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Sebenarnya, aku adalah half-elf yang datang dari dunia sihir bernama Hestia," kata William. "Itu adalah tempat yang sangat indah. Aku berharap kalian berdua bisa melihatnya." "Sudah kuduga." Raymond tersenyum jahat. "Jadi kau gila. Aku tahu ada yang aneh denganmu saat aku melihatmu." Adele, di sisi lain, mendesah sambil menepuk lengan suaminya dengan lembut. "Sayang, William adalah salah satu cosplayer," jelas Adele. "Itu hanya latar belakang karakter yang ingin ia perankan, kan, William?" Sudut bibir half-elf berkedut. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi setelah melihat reaksi orang tua Belle, ia tahu bahwa tak satu pun dari mereka akan percaya apapun yang ia katakan meskipun itu adalah kebenaran. Tepat saat William memikirkan cara untuk memperbaiki situasi saat ini, Belle sekali lagi memasuki kamar William sambil tersenyum. "Ayo sarapan," kata Belle sambil menarik William dari tempat tidur. "Aku sudah meminta dapur untuk menyiapkan panekuk. Mereka akan segera menyajikannya." "Baiklah," jawab William sambil memegang tangan Belle dengan erat. Gerakan sederhana Belle saat menarik William dari tempat tidur menghangatkan hatinya karena terasa begitu alami. "Sama sekali tidak," sela Raymond. "Sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan rumah, dasar gila. Kau beruntung aku mengizinkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat. Beraninya kau menculik putriku ke kamarmu. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi." Adele mengabaikan ocehan suaminya dan berjalan menuju William dan Belle. Dia tahu temperamen suaminya, jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk membuat putrinya bahagia. "Cuacanya bagus hari ini," kata Adele sambil tersenyum. "Setelah sarapan, bagaimana kalau kalian berdua pergi berkencan? Belle jarang keluar rumah, dan aku khawatir dia akan tumbuh menjadi penyendiri. Bagaimana menurutmu, Will? Bisakah kamu mengajaknya berkencan?" William menepuk dadanya dengan percaya diri sambil mengacungkan 4 jempol di dalam hatinya kepada ibu mertuanya. Dengan pembantu yang sangat hebat yang bekerja di balik layar, hanya masalah waktu sebelum dia dan Belle bisa berkata, "Ya, tentu saja, Ibu," jawab William dengan senyum yang mempesona yang hampir membuat Raymond menderita aneurisma. "Putrimu berada di tangan yang tepat." William cukup senang karena Adele sangat mendukung hubungannya dengan putrinya. Half-elf itu bahkan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membiarkan Adele bertemu dengan kakeknya, James, sehingga mereka dapat membicarakan detail pernikahannya dengan Belle. Dia tahu bahwa jika mereka berdua bergandengan tangan, pernikahan William dan Belle sudah pasti akan terwujud. William mengerti bahwa Raymond butuh waktu untuk menerimanya sebagai tunangan Belle, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Toh, yang akan dinikahinya adalah Belle. Bukan ayahnya. Bab 896. Aku akan memberikanmu akhir yang paling bahagia. William menatap cermin seluruh tubuh dengan ekspresi serius.
Saat ini dia mengenakan celana jeans hitam, kemeja putih, dan jaket blazer hitam. Set pakaian ini menonjolkan rambut merah dan mata hijaunya dan membuatnya tampak seperti model yang keluar dari majalah mode. Agak memalukan, tapi ini mungkin pertama kalinya aku berkencan dengan seseorang, gumam William sambil menatap bayangannya di cermin. Dia hampir ingin menamparkan dirinya sendiri karena dia tidak menghabiskan waktu berkualitas dengan istri dan kekasihnya dengan mengajak mereka berkencan. Aku gagal besar, pikir William sambil memijat wajahnya dengan tangannya. Aku pasti akan meluangkan waktu dan mengajak mereka berkencan setelah aku kembali ke Hestia. Ada saat-saat ketika dia menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka di pantai, dan di dalam wilayah kekuasaannya, tetapi itu lebih merupakan kegiatan rekreasi daripada kencan. Hal yang paling mendekati kencan yang pernah dialaminya adalah ketika Haled mengajaknya, Chiffon, dan Lilith, berkeliling di kota pelabuhan Alabaster. Sementara half-elf itu sibuk menegur dirinya sendiri, pintu kamarnya terbuka dan seorang wanita cantik berambut hitam mengenakan gaun hitam one piece, dengan rok yang panjangnya sampai ke lutut memasuki ruangan. Napas William tercekat di tenggorokannya saat dia berbalik untuk melihat Belle yang sedang mengamatinya dari atas ke bawah. Kau terlihat sangat tampan, puji Belle. Dia kemudian berjalan ke arah William dan memegang jaket blazernya dan menatap wajahnya dengan senyum manis. Dan kau terlihat mempesona, jawab William sambil melingkarkan tangannya di pinggang Belle. Mungkin kau harus berganti ke gaun yang lebih kusam. Aku tidak ingin pria lain melihatmu seperti serigala lapar yang telah kelaparan selama berhari-hari. Senyum Belle melebar. Kalau begitu, kau harus melakukan yang terbaik untuk menjauhkan mereka. Satu-satunya orang yang akan kuizinkan menggigitku adalah kau. Jangan khawatir, jika ada yang berani, aku akan mematahkan tulang mereka, kata William. Satu-satunya cara mereka bisa menyentuh sehelai rambutmu adalah di atas mayatku. Belle mengerutkan kening. Dia kemudian mencubit hidung William dan menatap half-elf itu dengan serius. Jangan mengibarkan bendera kematian, Belle menegur. Aku ingin akhir yang bahagia. Kau bisa melakukannya, bukan? Aku bisa dan aku akan melakukannya. Berjanjilah padaku. William mundur selangkah dan berlutut seperti seorang ksatria sambil memegang tangan kanan Belle. Aku berjanji padamu bahwa aku akan memberimu akhir yang paling bahagia. William bersumpah. Terlepas dari rintangan yang menghadang kita, aku akan menghancurkan semua tembok yang berdiri di hadapanku, hanya agar aku bisa bersamamu sekali lagi. Half-elf itu kemudian mencium tangan Belle seolah-olah menyegel janjinya. Saat itulah keduanya mendengar suara jeritan kebahagiaan dari arah pintu. Adele tengah merekam janji suci William menggunakan ponselnya. Ibu Belle hendak mengirimkan video romantis itu ke semua sahabatnya di Facebook, Instagram, dan Twitter untuk membanggakan tunangan putrinya, ketika ponselnya direbut Belle yang malu. Si cantik berambut hitam itu hendak menghapus video itu, tetapi Adele berhasil merebut kembali ponselnya sebelum dia melakukannya. Semenit kemudian, keduanya mulai bernegosiasi. Pada akhirnya, video itu tidak dihapus, tetapi Adele tidak diizinkan untuk mengunggah atau membagikannya kepada siapapun. William menyaksikan adegan ini dengan ekspresi geli di wajahnya. Terus terang, dia tidak keberatan jika Adele mengirimkan video itu ke seluruh dunia. Bahkan, dia akan mendukungnya jika dia melakukannya. Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa Belle sudah punya pacar. Ini akan mencegah tuan muda dari keluarga berpengaruh itu mencoba mendekati Belle, yang pada gilirannya akan membuat mereka menderita tamparan wajah William. 10 menit kemudian, Adele melambaikan tangan pada pasangan yang telah menaiki salah satu mobil keluarga mereka. Meskipun Belle langsung pulang setelah kelas dari universitas, teman-teman perempuannya akan selalu bercerita padanya tentang tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama pacar mereka. Dia menandai tempat-tempat ini di ponselnya, dan meminta sopir keluarga mereka untuk mengantar mereka ke salah satu kafe paling terkenal di kota itu yang bernama Starbucks. Begitu William dan Belle memasuki kafe, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan pelayan, yang telah membawa keduanya ke kursi kosong di balkon toko, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik remaja berambut merah yang mengeluarkan banyak feromon. Tepat saat keduanya hendak mengambil pesanan mereka, dua wanita cantik mendekati meja mereka dengan wajah gembira. Belle, benarkah itu kamu? Seorang wanita cantik dengan rambut coklat pendek bertanya. Paula, mata Belle membelalak kaget karena dia tidak menyangka akan melihat kedua sahabatnya di dalam kafe. Kau juga di sini, Hannah.
Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Gadis dengan rambut hitam sebahu, yang dipanggil Hana, menyeringai pada Bele yang sedang menatap mereka dengan ekspresi terkejut. Kami yang seharusnya menanyakan itu padamu, jawab Hana. Kami sudah mencoba mengundangmu untuk datang ke sini berkali-kali tetapi kau menolak kami setiap kali. Ketika kami melihatmu memasuki kafe, kami hampir tidak mengenalimu. Hana kemudian mengalihkan pandangannya ke William dan menilai pemuda tampan itu dengan tatapan kritis. Jadi, ini tipe pria sepertimu, Hana mengangguk. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari Bele dari universitas kita, kau memiliki selera yang bagus. William tersenyum menatap kedua gadis cantik di samping Bele. Ia mengenali mereka berdua karena mereka sudah berteman baik dengan Bele sejak lama. Bahkan, ia lebih mengingat mereka daripada Bele, yang membuat William menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kenangan yang diambil darinya akhir-akhir ini adalah kenangan yang penting, yang ada Bele di dalamnya. Meskipun ia tidak dapat mengingatnya, kenyataan bahwa kedua sahabat karib si cantik berambut hitam itu lebih dikenalnya daripada kekasihnya membuat hatinya gatal. Paula, gadis berambut coklat pendek itu meraih kursi di dekatnya dan duduk dengan santai di samping Bele. Hana mengikutinya, dan kedua wanita itu mengapit si cantik berambut hitam di sisi kiri dan kanannya. Bele, kenapa kau tiba-tiba menghilang saat pesta kemarin? Paula cemberut. Hana dan aku pergi mencarimu, tetapi kami tidak pernah menemukanmu. Benar sekali, Hana mengangguk. Aku hanya mengalihkan pandanganku darimu sebentar dan menit berikutnya kau sudah pergi. Tentu saja, aku juga memperhatikan bahwa beberapa pria tampan telah menghilang ketika kau pergi dan menghubungkan titik-titiknya. Jadi, apakah kau berhasil melarikan diri dari mereka? Ya, jawab Bele. Maaf, banyak hal terjadi jadi aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua. Hohoho, banyak hal terjadi ya. Tatapan Paula beralih ke William saat senyum nakal muncul di wajahnya. Apakah sesuatu itu berambut merah dan bermata hijau? Wajah Bele menjadi merah padam karena dia tidak mungkin memberitahu sahabatnya bahwa mereka benar. Sayangnya baginya, kedua wanita cantik itu telah mengenalnya sejak lama dan dapat membaca ekspresinya seperti buku yang terbuka. Paula dan Hana saling bertukar pandang sebelum menatap remaja berambut merah yang berpura-pura melihat menu kafe dengan serius. Kedua gadis itu tahu bahwa Bele bukanlah seseorang yang akan datang dengan pria manapun ke kafe. Jelas sekali bagi mereka bahwa Bele memiliki kesan yang baik terhadap pria tampan di hadapan mereka, dan mereka sangat ingin tahu lebih banyak tentangnya. Sama seperti orang tua Bele, mereka mengira sahabat mereka itu aseksual, dan tidak tertarik pada lawan jenis. Banyak pria yang sudah menyatakan cinta padanya, tetapi semuanya ditolak dengan sopan olehnya. Itulah sebabnya William menggelitik rasa ingin tahu mereka. Mereka seperti paparazi yang menemukan berita menarik. Karena itu, kedua gadis itu memutuskan untuk mengamati pemuda tampan itu untuk saat ini. Paula dan Hana ingin tahu mengapa sahabat mereka, yang belum pernah menjalin hubungan dengan pria manapun, tiba-tiba mengenakan gaun cantik dan datang ke kafe bersama remaja berambut merah yang baru pertama kali mereka lihat dalam hidup mereka. Bab 897 membandingkan matahari dan bulan. Bagaimana kalian berdua bertemu? Tanya Hana. Juga, siapa yang mengaku lebih dulu? Imbu Paula. William menyesap kopinya sebelum menjawab pertanyaan kedua wanita cantik yang menatapnya seperti wartawan yang menemukan berita terbesar dalam hidup mereka. Half-elf itu tersenyum sambil meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Dia lebih dari senang untuk menjawab pertanyaan mereka, dan membiarkan mereka menyebarkan berita bahwa Bele adalah pacarnya. Aku bertemu dengannya ketika aku mengunjungi universitas untuk mengikuti ujian masuk, jawab William. Itu cinta pada pandangan pertama. Sayangnya waktunya tidak tepat. Orang tuaku tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri, jadi mereka membawaku bersama mereka. Namun, sebelum aku pergi menemuinya untuk terakhir kalinya dan menyatakan perasaanku padanya. Dia berkata bahwa dia akan memikirkannya, dan kami menyimpan nomor kontak masing-masing. Seiring berlalunya waktu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Setelah mencapai kesepakatan dengan orang tuaku, aku memutuskan untuk kembali ke sini untuk menemuinya. Aku tiba kemarin dan langsung mengajaknya berkencan. Hanya kami bertiga, aku juga berencana untuk melamarnya, doakan aku beruntung. Kedua wanita cantik itu menjerit setelah mendengar kata-kata berani William. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Bele telah berbicara dengan seorang pria di belakang mereka,
dan ternyata pria itu sangat tampan. Kamu bilang kamu kuliah di luar negeri, bidang apa yang kamu tekuni? Tanya Paula. William terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan wanita cantik itu. Aku mengambil jurusan kedokteran hewan. Dokter hewan, kamu pasti sangat menyukai hewan. Hewan apa yang paling kamu sukai? Anjing atau kucing? Aku sendiri pecinta kucing, kambing dan domba, jawab William. Ketika aku pergi ke luar negeri, aku menekuni hobi menggembalakan kambing dan domba di pedesaan. Belle tahu bahwa William menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan kepadanya tentang apa yang dia lakukan di dunia Hestia, jadi dia memutuskan untuk membiarkan teman-temannya menginterogasinya. Half-elf baru saja menyesap kopinya lagi untuk membasahi tenggorokannya ketika gadis-gadis nakal itu memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang menjebak. Yah, ku dengar ada banyak wanita cantik di luar negeri, kata Hana sambil tersenyum nakal. Aku tidak mengatakan bahwa kamu selingkuh dari Belle, tetapi apakah kamu pernah bertemu wanita cantik di sana yang ingin kamu menjadi pacarnya? William hampir tersedak kopi yang telah diminumnya. Untungnya, dia memiliki tekad yang kuat dan berhasil mengembalikan cangkir kopinya ke meja dengan anggun. Ya, jawab William. Lalu, apakah kamu setuju untuk menjadi pacarnya? Paula mendesak untuk mendapatkan jawaban. Harap jujur, bergantung pada jawabanmu, kami mungkin mengizinkan atau tidak mengizinkanmu untuk menjalin hubungan dengan Belle. William tidak ingin berbohong, tetapi dia juga tahu bahwa standar hubungan di Hestia berbeda di bumi. Butuh waktu lama baginya untuk terbiasa dengan gagasan memiliki banyak istri dan kekasih, jadi dia yakin bahwa dia akan menghadapi pertentangan keras dari kedua gadis cantik yang seperti induk ayam yang melindungi telurnya yang berharga. Setelah berpikir sejenak, William memutuskan untuk menjawab dengan jujur, tetapi sebelum dia sempat menyuarakan pikirannya, Belle mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Paula, Hana, berhenti menginterogasi tunanganku, kata Belle sambil cemberut. Butuh banyak usaha bagi William untuk datang ke sini, jadi kalian berdua sebaiknya bersikap baik dan tidak merusak kencan kita. Tunangan, kalian berdua bertunangan. Kedua gadis cantik itu tersentak kaget yang membuat semua pelanggan di kafe semua melihat ke arah mereka. Melihat tatapan semua orang tertuju pada mereka berdua, Paula dan Hana menutupi bibir mereka dengan tangan sambil menatap William dan Belle dengan kaget dan tidak percaya. Kalian berdua benar-benar bertunangan? Paula bertanya setelah kembali tenang. Ya, jawab Belle, kami berdua berencana untuk menikah di masa depan. Kami hanya perlu membiarkan orang tua kami mengurus persiapan pernikahan. Kapan kalian berdua akan menikah? Tanya Hana. Apakah kalian berdua akan menunggu sampai lulus dari universitas? William menatap Belle. Dia tahu bahwa menikahinya sekarang tidak mungkin. Meskipun Adele mendukung, Raymond masih belum menerimanya sebagai tunangan Belle. Jika memungkinkan, William tidak ingin memiliki konflik dengan calon mertuanya. Itulah sebabnya dia sibuk memikirkan cara untuk memperbaiki hubungannya dengan ayah Belle, Raymond. Setelah beberapa pertanyaan lagi, kedua wanita cantik itu berhenti menginterogasi William dan memutuskan untuk mengalihkan topik pembicaraan ke perjalanan sekolah yang akan berlangsung seminggu lagi. Sangat disayangkan bahwa orang luar tidak diizinkan mengikuti perjalanan sekolah kita ke K-City, kata Paula. Aku yakin semua anak laki-laki akan menangis terseduh-seduh begitu mereka tahu bahwa kamu sudah memiliki tunangan. Perjalanan sekolah, tanya William. Kapan tepatnya kunjungan sekolah ini akan terjadi? Hana, yang masih kecewa karena tidak sempat mendengar jawaban William atas pertanyaan tentang wanita cantik di luar negeri, memutuskan untuk memberitahunya. Tentang kunjungan sekolah yang akan terjadi dalam waktu seminggu. Senin minggu depan, 4 kelas yang mempelajari manajemen bisnis di universitas kita akan pergi ke K-City untuk perjalanan 4 hari, jawab Hana. Kami sebagian besar akan mengunjungi tempat-tempat wisata di kota seperti museum, taman hiburan, akuarium, dan Belle tidak ingin pergi, tetapi karena dia adalah ketua kelas, dia tidak punya pilihan selain pergi. Kami akan menginap di Hotel Peninsula selama kami tinggal di K-City, Paula menambahkan. Semua biaya ditanggung oleh universitas, jadi kami bermaksud untuk menikmatinya semaksimal mungkin. William mengetupkan jarinya pelan di atas meja sambil mencerna kata-kata Hana. Saat ini, ia tidak memiliki pengatur waktu yang akan memberitahunya kapan ia akan meninggalkan dunia ini. Baginya, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Belle.
Half-elf itu tahu bahwa meskipun ia telah muncul di bumi 2 kali dan bertemu Belle, kemungkinan hal ini terjadi sangatlah langka. Hotel Peninsula. Oke, William mengangguk. Jangan bilang kau berencana untuk pergi ke sana juga. Tanya Paula. William tersenyum. Kenapa tidak? Meskipun aku tidak bisa naik bus sekolah yang sama dengan kalian, aku pasti bisa pergi ke kota dan menemuimu di tempat wisata yang akan kalian kunjungi. Belle, pastikan untuk memberiku jadwal karya wisatamu saat sudah tersedia. Belle mengangguk. Oke, sebenarnya, ia juga berencana untuk memberitahu William tentang field trip yang akan mereka lakukan seminggu dari sekarang. Sama seperti half-elf, Belle juga ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan kekasihnya. Keduanya lalu saling menatap dengan tatapan mesra, yang membuat kedua sahabat karib itu hampir muntah gula saat melihatnya. Wah, ini pasti akan menjadi perjalanan paling menarik yang akan kulakukan tahun ini. Paula terkekeh dalam hati, memikirkan keributan yang akan terjadi saat anak laki-laki dan perempuan di kelas kita melihat William saja sudah cukup membuatku semakin menantikan perjalanan itu. Hana pun berpikiran sama dengan Paula. Namun, tidak seperti sahabatnya, ia lebih tertarik pada William daripada keributan yang akan terjadi saat pengagum Belle melihatnya. Ia telah mengenal Belle selama bertahun-tahun, dan telah lama memahami bahwa wajah tampan saja tidak cukup untuk membuat sahabatnya itu bertingkah seperti gadis yang sedang dimabuk cinta yang tidak dapat menyembunyikan perasaannya terhadap anak laki-laki yang duduk di seberang mereka. Selain itu, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa William bukanlah orang biasa. Hana ingin tahu apakah dia hanya terlalu banyak berpikir, atau apakah remaja berambut merah di depannya adalah seseorang yang memiliki latar belakang yang luar biasa. William, namanya mengingatkanku pada anak laki-laki sakit-sakitan yang selalu mencuri pandang ke arah Belle ketika dia sedang berlatih memanah, pikir Hana. Wanita cantik itu telah melihat William yang sakit-sakitan berkali-kali di masa lalu, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendorong anak laki-laki itu untuk mengaku kepada Belle. Hana menatap William, tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan kedua anak laki-laki itu. Yang satu seperti matahari, berseri-seri dan bersemangat. Yang lainnya seperti bulan, pucat dan tersembunyi dalam kegelapan. Aku harap lelaki ini benar-benar serius mengejar Belle, pikir Hana sambil meminum es kopinya. Karena kalau tidak, aku akan memastikan dia menyesalinya seumur hidup. Bab 898 Si rambut merah tidak bisa dipercaya. Apakah mereka masih mengikuti kita? Tanya Belle. William tersenyum sambil meremas tangan Belle dengan lembut. Ya, teman-temanmu tampaknya sangat peduli padamu. Setelah meninggalkan kafe, William dan Belle berjalan-jalan di kota. Mereka tidak memiliki tujuan tertentu dalam pikiran, jadi mereka hanya memeriksa tempat-tempat yang berbeda secara acak saat mereka pergi. Paula dan Hana mengikuti mereka dari kejauhan sambil tetap tidak terlihat. Namun, siapa William? Jika keterampilan menguntit amatir seperti itu berhasil lolos dari deteksinya, maka pelatihannya dalam Hestia akan sia-sia. Jika kau mau, kita bisa mencoba untuk kehilangan mereka, usul Belle. William menggelengkan kepalanya sambil berjalan dengan mantap. Tidak perlu kehilangan mereka. Jika kita tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka, mereka pasti akan panik. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin melakukan sesuatu yang sembrono dalam upaya mereka untuk menemukanmu. Terima kasih, Will. Sama-sama. Ngomong-ngomong, apakah kau lelah? Kita bisa beristirahat jika kau mau. Half-elf itu memperhatikan dengan saksama kondisi Belle karena dia tidak tahu apakah Belle sudah pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Belle tersenyum sambil memegang lengan William, saat mereka berjalan berdampingan. Aku tidak serapuh yang kau kira, kata Belle. Hatimu sangat kuat dan telah menjagaku selama bertahun-tahun ini. Aku baik-baik saja. William berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencium wanita di sampingnya karena wanita itu pandai mengatakan hal-hal yang membuatnya bahagia. Kedua sejoli itu juga menarik perhatian orang-orang yang berjalan di jalan bersama mereka. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mengambil gambar mereka berdua, mengira mereka adalah selebritas yang sedang berjalan-jalan di kota. Beberapa meter di belakang mereka, Paula dan Hana, melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka senang bahwa Belle tampak bersenang-senang pada kencannya dengan William, tetapi mereka juga khawatir bahwa remaja berambut merah itu mungkin hanya mempermainkan hati Belle. Ini adalah hubungan romantis pertama yang dijalani sahabat mereka, dan kedua gadis itu khawatir William hanya mengincar kecantikan Belle dan kekayaan keluarganya.
Mereka takut bahwa begitu anak laki-laki itu mendapatkan apa yang diinginkannya dari sahabat mereka, dia akan mencampakkannya begitu saja seperti kain lap bekas. Hana, bagaimana menurutmu? Tanya Paula sambil mengamati William dari tempat persembunyian mereka. Bisakah dia benar-benar membuat Belle bahagia? Kau melihat wajahnya di kafe, jawab Hana. Dia tergila-gila pada William. Orang-orang biasanya mengatakan bahwa cinta pertama seseorang tidak pernah berhasil. Ini adalah pertama kalinya Belle punya pacar, kemungkinan mereka putus sangat tinggi. Jadi, maksudmu setelah dia berhasil padanya, dia akan mengakhirinya. Kemungkinan itu ada. Sudah kuduga, orang berambut merah tidak bisa dipercaya. Paula menggertakkan giginya. Ayolah, mereka semakin menjauh. Kita bisa kehilangan mereka kalau tidak cepat-cepat. Hana mengangguk sambil mengikuti salah satu sahabatnya dari kejauhan untuk memastikan William tidak akan mengajaknya ke tempat yang tidak biasa. Beberapa jam kemudian, William dan Belle duduk di bangku taman yang terletak di pusat kota. Mereka telah mengunjungi banyak toko, dan bahkan menyantap beberapa camilan di sepanjang jalan sambil berkeliling kota tanpa tujuan tertentu. Sekarang kencan mereka akan segera berakhir. Keduanya memutuskan untuk bersantai sejenak sambil memandangi bunga-bunga yang mekar di hadapan mereka. Jadi, di antara istri-istrimu, siapa yang paling kamu sukai? Tanya Belle sebelum meneguk soda kalengan di tangannya. Pasti kamu punya favorit, ya. William meneguk soda kalengannya sendiri sambil merenungkan pertanyaan Belle. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, karena baginya semua istri dan kekasihnya penting. Masing-masing dari mereka punya sifat unik yang membuat mereka spesial di hatiku. Jawab William setelah memikirkan pertanyaan itu. Contohnya, Wendy, dialah yang pertama kali menyatakan perasaannya padaku. Dia juga menunjukkan padaku bahwa aku bisa jatuh cinta lagi, jadi dia sangat spesial di hatiku. Sikapnya yang terus terang, bersama dengan perasaannya yang tulus membuatku merasa bahwa aku adalah seseorang yang mampu mencintai orang lain. ST adalah sahabat pertamaku di luar LON. Karena dia telah dikutuk, aku tidak pernah menganggapnya sebagai kekasih. Faktanya, transisi dari sahabat menjadi kekasih tidaklah mudah. Dia telah menahan perasaannya padaku selama bertahun-tahun, karena dia tidak tahu apakah kutukan di tubuhnya akan terangkat. Namun, pada akhirnya, kami memutuskan untuk mencobanya. Perasaanku pada ST rumit untuk dikatakan. Sebagai seorang anak laki-laki, dia tegas dan teguh. Bahkan bisa dibilang dia adalah pria yang dapat diandalkan, yang selalu dapat kamu andalkan saat keadaan memburuk. Tapi, sebagai seorang gadis, dia terlalu polos. Aku merasa seperti merusak seseorang yang suci saat bersamanya di dalam laut kesadaranku. Belle mengerutkan kening. Dia tidak mengerti istilah laut kesadaran, tetapi memutuskan untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu. Dia menunggu William mengatur pikirannya untuk melanjutkan deskripsinya tentang istri dan kekasihnya. Si cantik berambut hitam ingin mengetahui semua karakteristik saingan cintanya, jadi dia akan mampu menghadapinya kapanpun William menemukan cara untuk membawanya bersamanya, atau dia membawa istri-istrinya ke bumi agar dia bisa bertemu dengan mereka. Lalu kita punya Ashe, William menyeringai setelah mengingat putri duyung cantik yang keras di luar, tetapi sangat lembut di dalam. Sewaktu kecil, dia selalu bertengkar denganku. Dia seperti anjing gila yang akan menggigit jika kau mendekati jangkauan serangannya. Aku bersumpah bahwa ada banyak kesempatan di mana aku tergoda untuk memukulnya dengan keras untuk menunjukkan siapa bosnya. Belle memutar matanya ke arah remaja berambut merah yang jelas-jelas digigit anjing gila yang sedang dia caci maki. Tentu saja, jika Belle tahu bahwa Ashe suka menggigit Will, maka si cantik berambut hitam itu pasti akan menggoda William karena tertular rabies. Tapi, dia tetap menjadi istrimu, bukan? Belle mengangkat alisnya saat dia menatap half-elf di sampingnya. Ya, jawab William sambil memegang tangan Belle. Dia kemudian menempelkan tangannya di dadanya, tempat permata itu tertanam. Jika bukan karena dia, kau dan aku tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Kecemburuan Belle terhadap Ashe menghilang setelah mendengar bagaimana dia menyelamatkan nyawa William. William menceritakan kepadanya tentang invasi iblis ke akademi tempat dia belajar, dan pertempuran yang dia lakukan dengan cacing astral yang telah membuat dunia spiritualnya runtuh. Aku akan berterima kasih padanya dengan benar saat kita berdua bertemu, kata Belle lembut sambil menyandarkan kepalanya di bahu William. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti sebelum melanjutkan ceritanya. Lalu kita punya tuanku, Celine.
William mendesah setelah menyebutkan nama tuannya yang keberadaannya tidak dia ketahui. Setelah bereinkarnasi di Hestia, dia adalah cinta pertamaku. Dia adalah wanita tercantik yang pernah kulihat saat itu, dan aku tidak dapat menghitung berapa kali aku berharap dia menjadi pacarku. Belle mendengus. Dia pasti sangat cantik sampai kau jatuh cinta padanya. Sayang sekali aku tidak dapat melihat peri yang telah mengubahmu menjadi budak ini. Apakah kau ingin melihatnya? William bertanya sambil melihat ke sisi kanannya. Tentu saja, bukan hanya dia, tapi aku ingin melihat semua istrimu. Yah, aku tidak yakin apakah itu akan berhasil, tapi patut dicoba. Belle berkedip bingung sebelum menatap wajah William yang menatapnya dengan tatapan penuh harap. Kau benar-benar bisa mewujudkannya? Tanya Belle. William tersenyum. Aku tidak tahu, tapi kita tidak akan kehilangan apapun dengan mencoba. Ayo kembali. Tidak aman menggunakan metode itu di tempat terbuka. Belle masih tidak yakin tentang apa yang direncanakan William. Namun, jika dia benar-benar bisa melihat orang-orang yang juga mencintai remaja berambut merah itu dengan sepenuh hati, itu akan memungkinkannya untuk memahami wanita-wanita misterius ini yang bisa selalu bersamanya, kembali ke dunia yang sekarang disebutnya rumah bab 899 kekhawatiran hati. Sebelum keduanya meninggalkan taman, Belle menelepon ponsel Paula untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pulang bersama William. Kedua gadis itu langsung merasa malu karena rencana menguntit mereka telah terbongkar. Setelah memastikan bahwa Belle dan William dijemput oleh sopir keluarga Belle, kedua wanita cantik itu pun kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Ketika William dan Belle kembali ke kediaman, mereka disambut oleh Adele yang tersenyum dan Raymond yang marah. William hanya bisa mendesah dalam hatinya karena calon ayah mertuanya itu sulit didekati. Dia benar-benar berharap kakeknya James ada di sini untuk berbicara dengan orang tua Belle dan menangani negosiasi. Half-elf itu sangat yakin bahwa selama James bisa masuk ke dalam kediaman, dia akan dapat memperbaiki sikap Raymond dan membuat ayah Belle mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pernikahan sesegera mungkin. Setelah berganti pakaian, Belle pergi untuk berbicara dengan ibunya, Adele, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan tinggal di kamar William sampai makan malam, dan mereka tidak boleh diganggu. Tentu saja, Raymond kebetulan berjalan melewati ibu dan anak itu pada saat yang tepat dan mendengar kata-kata Belle. Tentu saja, reaksi pertamanya adalah menyeret William keluar dari rumah mereka dan melemparkannya ke jalan, tetapi tatapan Adele menghentikannya. Adele menangani masalah itu sendiri dan pergi ke kamar William bersama suaminya dan Belle. William, kita perlu bicara, kata Adele. Melihat ekspresi serius ibu mertuanya, William merasa bahwa dia tidak datang ke kamarnya untuk menepuk punggungnya karena mengajak Belle berkencan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Ibu? Tanya William. Adele berjalan sampai dia hanya berjarak 1 meter dari William dan menatap lurus ke matanya. Saya dapat mengatakan bahwa Anda mencintai Belle dan putri saya juga mencintai Anda, tetapi suami saya dan saya khawatir Anda berdua mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas saat Anda berdua sendirian, kata Adele. William, bisakah kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan melewati batas itu saat kau bersama Belle? Setidaknya, jangan melewatinya sampai kalian berdua menikah. Bisakah kau berjanji padaku ini? Half-elf itu sangat menyadari bahwa standar di bumi sangat berbeda dari Hestia. Adele adalah seorang wanita yang sangat peduli pada putrinya, jadi dia bersedia memberi William kesempatan. Namun, kepercayaan itu ada batasnya. Jika remaja berambut merah itu melanggar batas itu, bahkan jika Belle akan membencinya, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan keduanya. William bertemu pandang dengan Adele dan menganggukkan kepalanya. Jika itu keinginanmu, Ibu, aku berjanji bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Terima kasih, William. Aku senang kau mengerti. Tapi, apakah berciuman diperbolehkan? Tentu saja, selama kau tidak melakukannya di bawah ikat pinggang, semua hal lainnya adalah hakmu. Mengerti, William menganggukkan kepalanya. Aku berjanji tidak akan merusak kepercayaanmu, Ibu. Adele menepuk bahu William. Bagus, aku senang kepercayaanku tidak disalahgunakan. Raymond merasa sedikit lega karena dia tahu bagaimana istrinya bekerja. Adele adalah seorang pebisnis dan kepercayaan adalah sesuatu yang paling diutamakannya. Begitu kepercayaan itu rusak, tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain untuk mencoba memperbaikinya, dia tidak akan mengalah dan memutuskan hubungan dengan mereka tanpa ragu.
William dan Adele mengobrol sebentar lagi sebelum dia menyeret Raymond keluar dari ruangan, meninggalkan kedua remaja itu. Baiklah, mari kita mulai, kata William sambil mengunci pintu ruangan. Dia melakukan ini hanya untuk memastikan tidak ada yang akan mengganggu mereka, sementara dia melakukan eksperimennya. Dia kemudian memegang tangan Belle dan membimbingnya menuju tempat tidur. Berbaringlah. William tersenyum saat berbaring di tempat tidur. Akan lebih nyaman seperti ini. Belle sangat percaya pada William, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan. Si half-elf kemudian menarik si cantik berambut hitam ke pelukannya dan memintanya untuk menutup matanya. Kau mungkin merasakan sensasi aneh, tapi tahanlah, kata William sambil menempelkan dahinya di dahi Belle. Sinkronisasi. Tanda pisah tanda hubung. Belle merasa ringan, seolah-olah dia melayang di udara. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di dunia biru. Di atas sana, dia bisa melihat langit cerah sejauh mata memandang membentang di cakrawala. Langit itu terpantul di air laut biru jernih di bawahnya. Jika ada sesuatu dalam pemandangan itu yang tampak janggal, itu adalah senjata yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di laut, memberinya keindahan yang tidak biasa. Di tengah-tengah semuanya ada tanah lapang. Di sana dia melihat seorang remaja berambut merah menatapnya sambil tersenyum. Selamat datang, Belle, kata William. Ini laut kesadaranku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa masa tinggalmu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. William membuat gerakan menarik, dan tubuh Belle perlahan turun dari langit. Dia juga melambaikan tangannya untuk mengenakan gaun pada tubuh Belle karena dia praktis telanjang di dalam laut kesadarannya. Meskipun dia akan lebih dari senang untuk memiliki momen intim dengannya, sekarang bukan saatnya untuk itu. Dia membawanya ke sini, sehingga dia akan dapat melihat istri-istrinya, dan itulah yang akan dia lakukan. Setelah Belle aman di sampingnya, half-elf sekali lagi melambaikan tangannya dan gambar yang realistis muncul di hadapan mereka berdua. Belle menatap wanita cantik berambut pirang yang sedang asyik bermain kejar-kejaran dengan anjing berbulu hitam seperti husky. Dia istri pertamaku, Wendy, kata William sambil tersenyum. Anjing yang sedang diajaknya bermain bernama Thor. Saat ini, dia berada di benua selatan dan mempelajari seni rahasia keluarganya. William melambaikan tangannya sekali lagi, dan seorang anak laki-laki tampan dengan rambut pendek berwarna coklat muda dan mata hijau muncul. Dia ST, sahabatku, dan kekasihku. William kemudian menjentikkan jarinya dan ST berubah menjadi wanita cantik berambut perak dengan mata merah tua yang membuat Belle menarik napas dalam-dalam karena penampilannya yang menawan. Jadi, ini gadis yang ingin kau rusak? Tanya Belle dengan nada penuh sarkasme. Apakah kau akan melatihnya untuk menjadi istrimu yang sempurna? William terkekeh sebelum menggelengkan kepalanya. ST hanya bersikap seperti ini saat kami berdua, tetapi dia orang yang sangat berkemauan keras. Namun, aku tidak dapat menyangkal bahwa aku merasa seperti merusak sesuatu yang berharga saat kami bersama. Meski begitu, aku tidak berniat melepaskannya. Belle dapat merasakan tekad yang kuat dalam suara William dan menyadari bahwa dia benar-benar mencintai wanita cantik berambut perak yang menatapnya dengan tatapan lembut. Tak lama kemudian, bayangan ST menghilang dan digantikan oleh seorang pemuda tampan dengan rambut coklat dan mata biru. Ian, musuh terburukku saat aku masih muda. William menyeringai. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan anak laki-laki itu berubah menjadi putri duyung cantik dengan rambut biru yang jatuh di tubuhnya seperti air terjun. Ashe adalah orang yang memberikan separuh hatinya kepadaku agar aku bisa hidup. Bahkan sekarang, aku masih tidak percaya bahwa kita berdua sudah menikah. Belle menilai putri duyung di depannya dan tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. William telah memberikan hatinya kepadanya, agar dia bisa hidup. Ashe telah melakukan hal yang sama, menjadikannya dermawan William dan Belle. Jauh di lubuk hatinya, Belle memiliki perasaan superioritas atas istri dan kekasih William karena dialah yang memegang hatinya. Tidak hanya secara kiasan, tetapi juga secara harfiah. Jantung yang kuat yang berdetak di dadanya mengingatkannya setiap hari bahwa dia masih hidup dan sehat. Jantung yang tetap kuat meskipun dia menderita depresi karena kematian William, yang juga membuka jalan bagi reuni ajaib mereka. Sekarang setelah dia melihat orang yang telah melakukan hal yang sama untuk kekasihnya, superioritas yang dia rasakan lenyap dan digantikan oleh ketidakberdayaan. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia bersama William saat ini,
itu hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke wanita-wanita cantik ini, yang telah mengukir tempat mereka di hati kekasihnya. Lebih buruk lagi, William juga kehilangan ingatannya tentangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Belle. Tidak hanya dia tidak bersama dengannya di dunianya, kenangan yang mengikatnya padanya juga memudar. Jika semua kenangan William tentangnya menghilang, apakah perasaannya padanya juga akan berhenti ada? Belle tidak tahu jawabannya. Dia juga tidak ingin memikirkan kemungkinan seperti itu. Pada saat itulah dia berdoa dalam hati kepada dewa manapun yang dapat mendengarnya untuk mengizinkannya tetap berada di hati William, bahkan jika ingatannya tentangnya menghilang sepenuhnya. Ada apa? William bertanya karena dia memperhatikan bahwa Belle telah benar-benar terdiam. Tidak ada, jawab Belle sambil memeluk William. Teruskan, kamu masih punya istri dan kekasih lain untuk ditunjukkan padaku. Pastikan untuk tidak melewatkan satu pun dari mereka. Aku ingin melihat gadis-gadis yang akan menjadi saudara perempuanku saat-saatnya tiba. William tersenyum sambil melambaikan tangannya sekali lagi. Dia tidak menyadari bahwa kecantikan berambut hitam di sampingnya merasa cemas karena takut dilupakan oleh satu-satunya orang yang ingin dia habiskan seumur hidupnya. Bab 900 dia sah, kan? Ketika Belle melihat Putri Sidoni, dia sejenak melupakan kecemasan dan kekhawatiran di hatinya. Belle sering mendengar tentang wanita cantik yang dapat menumbangkan negara, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang sangat cocok dengan deskripsi itu. Putri cantik dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan itu begitu menawan sehingga bahkan Belle, yang adalah seorang gadis, merasa sangat tertarik padanya. Dia tidak percaya bahwa gadis secantik itu ada, dan itu membuatnya mempertanyakan pilihannya sendiri. Sidoni agak istimewa, kau tahu, bisik William di telinganya. Hanya sedikit orang yang dapat menolak pesonanya yang memikat. Kata-kata half-elf itu menyadarkan Belle dari lamunan. Meski begitu, dia masih tidak dapat mengalihkan pandangannya dari sang putri yang merupakan salah satu istri William. Hanya ketika William melangkah maju untuk menghalangi pandangannya, dia benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya. Dia pasti favoritmu, kan? Tanya Belle sambil menggigil dalam hati. Belle tahu bahwa dia tidak kekurangan kecantikan. Bahkan di hadapan istri-istri William yang lain, dia merasa bahwa dia berada di level yang sama dengan mereka. Dia telah dikejar oleh banyak pemuda di universitasnya, dan meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia merasa sangat bangga dengan kenyataan bahwa William telah jatuh cinta padanya. Namun, setelah melihat Putri Sidoni, dia merasa rendah diri. Bagaimana mungkin ada pria yang menolak kecantikan seperti itu? Bahkan dia, seorang gadis, telah terpesona olehnya. Karena itu, dia telah melabeli sang putri sebagai saingan terbesarnya dalam hal mendapatkan kasih sayang William. Tidak, William menggelengkan kepalanya. Sidoni bukan favoritku. Favoritku adalah kamu. Bohong, itu kebenaran. Belle menatap mata William untuk mencari jejak kepalsuan di dalamnya, tetapi half-elf itu balas menatapnya dengan mata yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Setelah menatap matanya yang hanya mencerminkan bayangannya, si cantik berambut hitam itu akhirnya tenang. Aku merasa sulit untuk percaya bahwa dia bukan favoritmu, jawab Belle, masih setengah ragu. Mungkin kau mengatakan ini hanya untuk membuatku merasa lebih baik. William terkekeh karena sikap Belle saat ini hampir sama dengan Lilith saat mereka berdua memperkuat ikatan mereka di Deadlands. Ia harus mengakui bahwa gadis manapun akan merasa rendah diri jika dibandingkan dengan istrinya yang seorang sucubus, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk itu. Tidak, William memegang tangan Belle dan meremasnya pelan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Belle mendesah sambil memeluk William, dan William menepuk kepalanya hingga ia merasa lebih baik. Kau harus menceritakan padaku bagaimana kalian berdua bertemu, Belle bersikeras. Jangan tinggalkan detail apapun. Half-elf itu tersenyum nakal saat memikirkan reaksi Belle saat dia mengatakan bahwa tujuan Putri Sidoni adalah untuk memiliki bayinya. William mengangguk. Baiklah. Aku akan melakukannya, tetapi setelah aku memperkenalkanmu kepada semua orang, oke. Aku sangat tergoda untuk menamparmu sekarang. Belle mundur saat dia menatap William dengan frustrasi. Dia tahu bahwa half-elf itu memiliki banyak istri, tetapi setelah melihat 4 di antaranya, dia memiliki keinginan kuat untuk mencekik William dan memanggilnya seorang tukang selingkuh. Sama seperti Adele, konsep hubungan Belle masih sesuai dengan standar bumi. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk ini,
dia masih merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia harus berbagi kekasihnya dengan begitu banyak wanita. Setelah citra Putri Sidoni memudar, seorang gadis kecil yang menggemaskan dengan rambut merah muda panjang muncul di hadapan Belle. Gadis berambut merah muda itu seperti boneka, yang membuat hati si cantik berambut hitam meleleh. Dia bahkan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memeluk gadis kecil itu, tetapi tangannya hanya melewatinya, yang membuatnya agak kecewa. Namanya Chiffon. Dia setengah kurcaci, setengah iblis, dan dia adalah istriku yang ketiga, kata William sambil tersenyum. Sidoni sebenarnya adalah istriku yang keempat. Kau tahu, ketika dia tahu bahwa aku menikahi Chiffon sebelum dia mengamuk dan berbicara dengan kakeknya agar dia mempersiapkan pernikahan yang megah sesegera mungkin untuk kita berdua. Kau seharusnya melihatnya saat itu. Belle bersenandung setelah mendengarkan penjelasan William. Seperti semua gadis, dia menyukai hal-hal yang lucu, dan Chiffon sangat imut. Bahkan, melihatnya, Belle merasa tidak keberatan berbagi William dengan gadis yang menggemaskan yang membuatnya merasa lembut di dalam. Berapa umurnya? Tanya Belle sambil menatap William. Dia sah, kan? William mengangguk. Chiffon beberapa bulan lebih tua dariku. Meski begitu, dia masih punya kebiasaan memanggilku kakak dari waktu ke waktu. Kau pasti sangat menyukainya, bukan? Petik 2. Melihat William menolak menjawab pertanyaannya, Belle cemberut. Meski begitu, dia tidak bergerak untuk mencubit pinggang William, seperti yang dilakukan Ashe ketika dia memergoki William melakukan sesuatu di belakangnya. Ketika mereka berdua berpisah setahun yang lalu, dia mengatakan bahwa William dapat memiliki 9 istri. Sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya, dan dia tidak bisa benar-benar menyalahkan Half-Elf karena keadaan di balik istri dan kekasihnya. Citra Chiffon menghilang dan digantikan oleh Putri Amazon Lilith. Belle mengamati putri prajurit dan menemukan bahwa tubuhnya proporsional. Tidak hanya itu, dia memancarkan nuansa yang sangat eksotis karena kulitnya yang dicium matahari. Si cantik berambut hitam itu bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuh Lilith meskipun itu hanya proyeksi. Di antara istri-istri William, dialah yang memiliki nuansa prajurit dalam dirinya, yang membuat Belle menyadari bahwa Half-Elf itu memiliki banyak pilihan wanita cantik yang masing-masing memiliki pesonanya sendiri. Jadi, dia istrimu yang kelima? Tanya Belle. Tidak, William menggelengkan kepalanya. Kami belum menikah. Sebenarnya, kami baru saja menjadi sepasang kekasih baru-baru ini. Baru-baru ini, agak rumit. Aku akan menceritakannya nanti. Belle mengangguk mengerti. Siapa berikutnya? Ayo, jangan sembunyikan siapapun dariku. William tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tidak berniat menyembunyikan istri dan kekasihnya dari Belle. Baginya, ini adalah cara yang baik baginya untuk melihat sahabat-sahabatnya di masa depan, ketika dia menemukan cara untuk membawanya kembali ke Hestia bersamanya. Tiba-tiba, seorang wanita cantik yang mempesona dengan rambut ungu panjang, dan mengenakan kacamata berbingkai emas muncul di hadapan mereka. Dia adalah tuan pertamaku, Celine, kata William. Dia cinta pertamaku di Hestia. Peri cantik itu tampak seperti seseorang yang berusia awal 20-an. Meskipun dia mengenakan gaun konservatif yang menutupi seluruh tubuhnya, lekuk tubuhnya tetap menonjol, yang membuat Belle mengerti ketertarikan William padanya. Celine tidak berusaha membuat dirinya terlihat menarik atau apapun, bahkan rambutnya diikat dan disembunyikan oleh topi, untuk membuatnya tampak kurang cantik. Namun, Belle tahu bahwa jika Celine membiarkan rambut panjangnya terurai bebas di punggungnya, dan melepas kacamata berbingkai emas di wajahnya, itu akan membuat semua anak laki-laki melolong seperti serigala karena kecantikannya yang surrealis. Katakan sesuatu padaku, apakah kalian berdua sudah melakukannya? Belle bertanya tanpa melihat anak laki-laki di sampingnya. Dia masih mengamati peri berambut ungu yang tampak tenggelam dalam pikirannya sambil melihat awan di langit. Ya, jawab William. Bagaimana? Sungguh menakjubkan. Kau tidak menahan diri, bukan? Belle bertanya dengan suara penuh sarkasme. Alih-alih menjawab, William menarik Belle ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Bagaimana dia dengan rambut terurai dan kacamatanya dilepas? Tanya Belle sambil meletakkan dagunya di bahu William. Menakjubkan, jawab William. Kurasa saat itulah aku benar-benar jatuh cinta padanya. Jadi, kau lebih mencintainya daripada mencintaiku. Aku lebih mencintaimu. Berapa kali harus kukatakan ini? Belle menggigit telinga William pelan untuk melampiaskan kekesalannya.
Setelah melihat begitu banyak wanita cantik di samping kekasihnya, dia benar-benar tergoda untuk mengikatnya di tempat tidur, agar William tidak bisa pergi kemanapun. Si cantik berambut hitam mulai merasa sangat cemburu dan dia tahu itu. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggigit telinga half-elf itu untuk membuatnya merasakan ketidakberdayaannya. Setelah 5 menit, Belle akhirnya merasa kenyang dan meninggalkan telinga William sendiri. Itu 6, apakah ada orang lain? Belle bertanya sambil menatap balik ke arah Celine, yang sekarang tertidur sambil berdiri. William menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain. Bagus. Belle mendesah lega. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa William masih memiliki satu kandidat lagi, yaitu Katie. Wanita cantik misterius itu telah memberitahu William bahwa dia akan menjadi istrinya yang ke-9, tetapi tanpa bukti yang pasti, half-elf itu tidak bisa mempercayai kata-katanya begitu saja. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menyebutkannya kepada Belle. Oke, sekarang, ceritakan semua yang terjadi setelah kita berpisah, kata Belle. Jangan sembunyikan apapun, aku ingin tahu semua yang terjadi padamu. William mengangguk. Keduanya tetap berada di dalam laut kesadaran William saat ia berbagi kenangan tentang semua yang terjadi padanya dengan kekasihnya. Belle menyaksikan adegan-adegan ini seperti film, sementara William bercerita dari samping. Ada saat-saat ketika Belle tersentak kaget, ada saat-saat ia menangis, dan ada saat-saat ia melambaikan tinjunya karena marah. Beberapa jam kemudian, air mata mengalir di wajah wanita cantik berambut hitam itu setelah kisah William berakhir. Ia tidak percaya betapa William telah menderita di Hestia, sementara ia menjalani hidupnya dengan damai di bumi. Will, ya, terima kasih karena terus mencintaiku. Juga, terima kasih karena telah melakukan yang terbaik untuk mengingatku. Bibir William bergetar ketika mendengar kata-kata Belle. Sungguh sulit baginya untuk menyimpan kenangan tentangnya. Bahkan sekarang, ia masih tidak tahu apakah ia masih bisa mengingatnya dalam beberapa tahun. Pada saat itulah sepasang tangan halus menangkup wajahnya. William dan Belle saling menatap dengan tatapan yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Jangan pikirkan hal lain, kata Belle. Pikirkan saja aku, itu sudah cukup. Ya, jawab William. Sedetik kemudian, bibirnya telah tertutupi oleh bibir Belle sendiri yang haus akan cintanya. William telah menyingkirkan kekhawatirannya dan membalas cinta Belle yang meluap padanya. Di dalam dunia biru yang indah itu, keduanya berpelukan hingga kekhawatiran di hati mereka mereda. Mereka tahu bahwa saat pagi tiba, mereka harus menyambut hari baru dengan senyuman di wajah mereka. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat terus membuat kenangan indah, selagi mereka berdua bersama. Kenangan yang mereka berdua harapkan akan tetap berada di hati mereka hingga akhir zaman.